Oke, halo. Oke. Halo guys. Jadi kan kemarin kita udah nyoba ngoding untuk biar kita bisa dapat data dan kita bisa ngepost data gitu ya dari app-nya ini. Kita bisa ngambil data dari Firebase yang ini gitu ya. Nah, oke. Terus sekarang kita mau buat biar kita bisa nge-remove misalnya nih ya. Misalnya, oh ya BTW di sini tadi ada error. Aku coba perbaiki errornya dulu. Karena kemarin seingatku nggak ada. Nah, di sini katanya nol ya, nol is not a type. Berarti kalau ini nggak ada, ininya jadi nol. Nah, itu bisa kita atasnya dengan cara ininya kita hapus dulu. Kita buat if kalau misalnya respons nggak ada. JSON decode. Oke. Nah, JSON decode. Decode response body tidak sama dengan nol, maka kita ngeprint. Harusnya kayak gini aja dulu. Kita nggak usah terlalu advance dulu menurutku. Oke, udah ya, udah nggak ada error lagi. Nah, jadi misalnya kita tambah belajar, ya belajar getX dan provider. Nah, itu tambah. Terus dia nambah juga di database ini ya. Nah, oke, sekarang kalau misalnya kita buat makan, ya, makan pakai taichan. Nih. Nah, misalkan kita ini hapus ininya, gini. Nah, di sini ada error. Nah, karena kita belum mengimplementasikan ini dengan benar ya. Jadi ini aku hapus aja dulu. Aku hapus aja dulu. Kalau kita ini kan lagi, kita run lagi. Nah, nah itu tuh ininya masih ada ya. Belajar sama makannya masih ada. Kalau kita udah hapus gini. Nah, itu karena kita hapusnya masih di memori HP. Nah, kita belum hapus ke sini. Nah, cara hapusnya kita pakai yang namanya http.delete gitu ya. Kita bakal delete. Nah, ini kan tadi get itu untuk dapatin gitu ya. Nah, untuk delete itu kita pakai caranya itu kita buat aja dulu ininya. Kita buat aja dulu void gitu ya. Remove activity asing. Nah, kurang lebih ininya sama kayak gini. Kita coba saja. Setelah itu, karena kita mau ngedelete ke database yang spesifik gitu kan. Nah, jadinya kita itu bakal kita itu bakal ngasih parameter ke remove delete activity-nya gitu ya. Nah, yang di mana? Kayak aku mau kasih tau kalian kalau sebenarnya kalau kita mau nyoba ngetes API nih, aku mau ngetes API dulu. Ini aku udah nyoba ya. Ini aja. Ini ada yang namanya Thunder Client ya. Ini extension, itu kalian bisa dapetin untuk ngetes API gitu ya. Nah, contohnya ini. Ini. Nah, kalau misalnya aku ke sini, ini new request, ini kayaknya minta content type. Content type-nya itu application JSON. Terus ininya ini, ops, kita ke database-nya dulu tadi. Copy, coba ya, ini baru kita activity list. Nih, coba ya. Nah, nanti, nah, hmm, kira-kira dia begini.
Ini karena kita nggak, ini HTML-nya ya. Aku buat .json dulu. .json. Nah, oke, karena aku udah .json ya. Jadi, ini nilai dari database-nya ini ya. Jadi kita nggak, di sini aku nggak usah pakai Postman, karena Postman itu kalau untuk ngepost, ngetes API itu menurutku overkill ya, karena Postman itu banyak fungsionalitasnya sebenarnya. Selain selain apa namanya? Selain ngetes API gitu. Nah, kan di sini ya ada dua data, di sini juga ada dua. Nah, kita mengambil ID-nya, ID-nya yang dimana itu ini, dia di-generate oleh Firebase gitu ya. Jadi ini merupakan, ini di-generate otomatis dari Firebase. Ya ada semacam kripto, ada ini hasil enkripsi gitu lah pokoknya. Uh, Kayaknya ini hashing sih, kayaknya ya. Soalnya aku juga kurang tahu. Oke, sorry ya guys kalau misalnya agak uh, kurang kedengaran. Soalnya lagi hujan juga di luar. Nah, oke. Jadi intinya itu aku mau bilang kalau misalnya kita mau dapetin nilai ini, caranya gimana? Caranya itu kita bisa manggilnya dengan cara uh, kan ini kan coba kita nah kita butuh, karena itu kan tipe datanya tadi string ya, ini kan string. Nah jadi kita coba panggil remove activity, habis itu key-nya ini kita fokus list dot, nah wait, nah fokus list index dot hmm, hmm, oke, di sini oke 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 oke, karena ini kan dia sebenarnya ngambil dari model ya, yang mana modelnya itu dia ada di sini fokus. Nah jadi aku mau nambahin dulu deh, di sini ID gitu ya. Nah biar apa, biar nanti kita kalau mau mengoperasikannya itu lebih gampang gitu ya, makanya kita require terus ID. Habis itu di sini kita bisa tinggal panggil ID-nya. Oke, yang dimana kalau misalnya kita ngelot di sini, itu bakal ada ID. ID-nya itu sama dengan item.key. Nah, item.key yang di sini itu bakal jadi ID. Item.key itu apa? Item.key itu yang di sini. Jadi item.key itu yang ini, item description yang ini, item title itu yang ini. Nah, gitu ya intinya. Oke. Oke, jadi aku udah manggil fungsi ini, parameternya ini, terus aku passing ke sini jadi argumen. Terus kita mau pakai yang namanya, ini bukan get tapi kita mau pakai delete. Nah, tapi kalau misalnya kita buat gini aja, karena kita bakal ngehapus, kita nanti kan URL-nya ini. Jadi kalau misalnya ini nggak kita ubah, itu yang bakal dihapus di Firebase-nya itu semua data yang ada di activity list gitu ya. Kita kan nggak mau itu ya. Kita maunya hapus yang kita pilih aja gitu. Nah, jadinya caranya itu kita buat kayak HTTP biasa, slash lagi, habis itu garing lagi, habis itu di sini kita kasih key. Nah, jadi ini kayak mendirectory gitu ya. Nah, gambarannya gimana? Gambarannya kalau misalnya ini aku buat gini, baru gini. Nah, jadinya cuma dapat data yang aku masukin key-nya ini aja gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya gitu. Jadi nanti di aplikasinya kita cuma dapat dua nilai, description sama title gitu aja. Oke. Jadi di sini ada HTTP response gitu ya. Untuk HTTP delete, terus di sini kita buat aja response dot status code ya, sama dengan 200.
Nah, 200 ya. Jadi maksudnya ini kalau misalnya berhasil, nah kita bakal ngambil index dari focus space dot index where yang dimana, nah ini aku ganti activity aja. Sebenarnya ini nggak ngaruh ya, ini dia cuman kayak variable gitu. Nah, ini activity.id sama dengan key yang dari sini. Jadi ini kayak dari focus list ini kita bakal ngambil index yang dimana activity ID-nya dari focus list ini sama dengan key yang kita passing di sini. Jadi simpelnya gitu. Nah, jadi kan nanti kita dapat indeksnya ya, yang dimana integer. Nah, habis itu kita tinggal buat uh, ya, jadi kita tinggal buat focus list remove at index ya. Oke, baru kita load activity. Ya, habis itu aku return true. Return true ini oke. Aku mau buat ini jadi feature boolean. Nah, kenapa feature? Kenapa? Sebenarnya aku mau buat ini biar fungsinya mengembalikan boolean gitu ya. Dan nanti aku pengen dia bisa ngedetect di sininya. Nah, kenapa ini nggak bisa boolean? Kalau kalian baca di sini kalau asing itu dia nggak bisa apa-apa selain feature gitu ya. Jadi kalau mau asing, ini yang asing di sini, selain void kalian harus buat feature. Nah, caranya gimana kalau kalian mau mengembalikan boolean? Gini ya, booleannya itu kalian buat feature gitu ya. Yang dimana feature ini maksudnya itu datanya bakal ada nanti. Nah, gitu ya. Intinya feature ini maksudnya datanya itu bakal ada di masa depan. Tapi sekarang belum ada gitu ya. Kenapa belum ada? Karena dia masih diproses di dalam ini gitu ya. Makanya dia pakai ada asing kan. Makanya dia bakal nge-wait dulu dari delete, baru dia ngeproses ini, baru dia mengembalikan nilainya gitu ya. Nah, di sini aku mau return true aja. Terus aku coba mau buat ini. Biar misalnya kalau index takutnya itu dia apa namanya? Apa ya? Bukan overflow, underflow. Kalau dia nanti kurang gitu. Sebenarnya aku udah nyoba ya tadi. Nah, ini entah kenapa ini perlu. Mungkin aku cari tahu lagi ya. Karena tadi aku nyoba kadang dia error. Nah, jadi kita udah selesai ini buat untuk fungsi remove activity-nya yang dimana kita pakai API gitu ya. Kita HTTP request delete, kita nge-request ke URL ini untuk menghapus activity list yang key-nya sama dengan ini gitu ya. Yang berarti misalnya kalau key-nya sama dengan ini, berarti yang dihapus itu nanti ini gitu ya. Datanya ini gitu. Kayak node-nya itu yang dihapus. Kalau nggak salah namanya node. Oke ya. Nah, kalau di sini aku tinggal buat kalau misalnya berhasil itu bakal ngeluarin ini karena kita pakai await aku dia bakal ngeluarin snack bar gitu ya. Yes. Sukses sama dengan sukses gitu ya. Kalau sukses aku mau get that snack. Oke, gimana caranya biar coba final message. Udah biasa aja lah ya. Biasa aja. Pakai if aja deh biar nggak bingung. Sukses. Nah, berarti di sini aku mau get dot oh, oke. Aku mau pakai get, jadi aku tambahin dulu ininya. Aku mau pakai get x yang kita pelajari kemarin. Jadi aku import dulu package-nya. Sini aku buat get.
get material, get navigation. Oke. Terus di sini mana tadi? Ini, aku snack get dot snack bar. Nah, title-nya itu misalnya deletion success. The activity has been deleted successfully. Nah, oke, habis itu aku juga mau buat kalau misalnya gagal ya. Kalau gagal dia, kalau nggak berhasil, berarti dia ini failed, terus dia could not be deleted nggak usah pakai successfully. Nah, kalau kita save, apakah ada yang kurang? Kayaknya kita coba dulu aja. Mana, coba aku ambil dulu ininya. Nah, ini ya, kalau misalnya kita giniin, nah itunya hilang ya, tinggal yang belajar getx dan pro. Nah, tapi di sini error. Oke, coba kita reload aja. Mungkin karena nggak aku reload kali ya. Coba kita value range is empty. Oke, jadi ini yang ngedetect kalau ininya empty gitu ya. Oke. Padahal di sininya masih ada gitu ya. Oke, coba kita tambah lagi. Nah, coba di restart aplikasinya, baru aku tambah kue. Ini kita nyoba aja. Nah, ini udah ada data-datanya ya di Firebase, database-nya. Nah, kalau misalnya kita hapus ini, dia ini yang ke-delete. Terus kalau misalnya ini, dia yang ada tinggal belajar getx pro dan ASD. Nah, somehow ini error ya. Kalau misalnya tinggal satu dia nggak mau. Apa aku tambahin load di sini ya? Coba ya. Load activity, coba. Aku tambahin load activity di sini. Wow, dia langsung keluar. Damn. Oke. Oke. Somehow ininya nggak mau kehapus ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini aku skip aja. Jujur aku juga nggak tahu ini kenapa. Nanti aku cari tahu lagi. Mungkin ada flow, ada kayak kekurangan di codingan aku. Makanya. Nanti kalau misalnya kalian dapat, boleh kabarin aku sih. Range error, invalid value, range empty. Jadi dia ngedata kalau focus listnya ini udah empty gitu ya. Oh, oke. Berarti coba aku ininya di sini. Oke. Kita coba lagi. Ininya nggak usah dulu. Oke, coba aku restart. Tunggu get Mariel. Udah. Oke, coba aku delete. Nah, bisa ya. Oke. Jadi tadi salahnya oke, wait.
Oh ya, oke. Jadi salahnya itu aku udah dua kali ya. Kalau udah di sini, tapi aku udah lihat juga di sini. Oke, oke. Salahnya di situ. Oke, kalau misalnya ini kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Misalnya main sama tante anjir. Oke. Nah, ini ya. Nah, coba diginiin. Nah, oke, udah bisa ya guys ya. Oke. Hmm, oke, untuk sekarang gitu dulu ya. Untuk remove. Sekarang kita bakal belajar gimana caranya untuk ngedit gitu ya. Biar nanti jadi aku mau misalnya ini kita buat data dummy aja dulu. Nah, jadi aku mau kalau kita klik salah satu ini itu bisa kita edit gitu ya. Atau enggak nanti kalian boleh buat tombol di sini untuk ngeditnya gitu ya. Nih, kalian bisa buat tombol di sini. Oke, jadi eh oke, ada tiga data ya. Oke. Jadi caranya itu pertama aku mau buat dulu file baru yang nama edit activity gitu ya. Dot ya. Nah, karena kira-kira ada untuk edit activity ini aku bakal sama kayak ini, ada juru deskripsi dan reset simpan. Jadi aku bakal ngecopas dari add activity ini ya. Nah, ini hapus saja karena nggak dibutuhin. Oke, aku masih recording kan? Oke, masih. Eh, oke. Nah, aku copas, habis itu aku buat ke sini. Nah, di sini aku edit dulu ini, biar ininya jadi edit, biar beda gitu ya dari add. Terus, kan tadi aku bilang aku maunya kalau misalnya aku klik ini, dia bakal ngarahin ke sini gitu ya. Nah, jadi aku mau nanti kelas ini menerima value yang aku klik ini. Ada tiga ya, sesuai dengan apa aku langsung ini aja ya. Final user log ya. Bukan apa sih? Focus app. Oke, final focus app gitu ya. Coba. Oke. Terus di sini aku buat require this. Oh, ini namanya belum. Focus app. Gini aja. This dot focus app. Nah, ini undefined class. Nah, belum aku import ternyata. Nah, jadi di sini aku bakal nge-passing focus act, yang dimana focus act itu terdiri dari tiga data ya. Terdiri dari tiga data, yaitu ID, title, dan description ya. Oke, nah, habis itu aku mau biar focus act-nya ini aku pakai di sini gitu ya. Jadi waktu aku klik, nanti di sini judulnya udah langsung dari yang aku klik itu. Misalnya kalau aku klik ASD, berarti judulnya langsung ASD, terus deskripsinya ASD gitu ya. Nah, caranya itu di sini kita buat aja dulu string terus underscore id sama dengan kosong ya. Nah, terus di dalam sini, di dalam widget build, kita bakal panggil focus act-nya ini. Sebenarnya di sini bisa, di sini nggak bisa kan? Nah, itu pakai widget. Jadi widget dot focus act dot id. Nah, tapi di sini ada error. Nah, dibilang itu instance of member widget can be accessed in initializer. Jadi kalau mau akses widget itu nggak bisa di initializer yang di sini. Initializer itu yang di sini. Dia harus di dalam widget with context ini. Atau di dalam fungsi lain harusnya bisa sih. Kita coba ya. Widget. Nah, itu bisa. Nah, itu bisa. Dia nggak error widgetnya. Jadi nggak bisa di initializer gitu ya. Nah, itulah intinya. Pokoknya dia harus dalam fungsi gitu ya. Nah, jadi caranya kita tinggal underscore id sama dengan widget
dot focus dot id. Nah, enter title-nya juga sama. Ini senang widget. Nah, terus enter. Nah, oke. Oke. Terus dia bakal di sini. Habis itu, nah, di save activity-nya, kan ini kan dari add tadi ya. Nah, ini aku hapus saja. Aku hapus saja dulu. Nah, jadi kalau udah di validate, ternyata tervalidasi, di save. Nah, di sini kita sama kayak metode yang tadi ya. Di sini aku nggak mau pakai konteks dulu, biar nggak menuhin. Karena aku pakai getX, jadi aku nggak perlu pakai konteks ya. Di sini aku langsung ambil ID. Oh, enggak deh, aku nggak usah. Karena ini kan udah global ya variabelnya untuk semua dalam kelas. Berarti di sini kita langsung aja sama kayak tadi ID. Nah, untuk ngasih tahu kita mau ngakses yang mana gitu ya maksudnya. Terus ini enter title-nya untuk ngeput data baru ke dalam activity list ID ini. Tuh. Habis itu di sini aku mau manfaatin responsnya. Jadi kalau respons status code sama dengan 200, aku mau buat get of all aja. Terus kita bakal balik ke yang namanya homepage tadi. Tuh ya. Nah, else. Kalau gagal ya gagal gitu. Diam aja di sini. Gitu aja ya. Ini dihapus saja. Ini kenapa ada set cost-nya? Ini dihapus saja. Karena keduanya dihapus, berarti aku bisa hapus ini. Oke. Di situ apa lagi ya? Oke, kita coba deh. Kita coba gimana caranya biar dari homepage ini waktu aku tekan dia bakal ke edit activity. Nah, caranya itu aku bakal bungkus list style ini di dalam widget lagi. Nah, nama widgetnya itu adalah, kalian bisa pakai dua, ada Inkwell, ada juga yang namanya gesture detector. Nah, untuk kalau mau fokus on tab-nya aja, ini dua-duanya sama, ada on tab dua-duanya. Kalau Inkwell juga ada on tab-nya. Nah, tapi di sini aku pakai gesture detector aja. Ini dikasih rekomendasi tapi nggak mau pakai rekomendasi ini. Nuk banget rekomendasinya. Nah, aku pakai ini aja. Jadi aku bakal coba deh pakai ini get to kita pakai kayak gini. Sebenarnya kalian bisa langsung gini ya, langsung dalam kurung to ini kalian bisa langsung edit gitu, edit act nih. Ini bisa, tapi kemarin aku baca itu nggak best practice. Best practice pakai getX-nya itu gini. Tapi mungkin kalau kalian ada baca-baca lagi, terus kalian ketemu gimana caranya best practice-nya, mungkin boleh di-sharing. Nah, di sini aku tinggal ngepas ini sebagai ID. Terus ini sebagai title. Terus ini sebagai description. Gitu ya. Jadi intinya apa yang ditampilkan di sini itu yang antar ke kelas berikutnya, yaitu edit text. Nah, jadi kalau on tab aku bakal harusnya ya. Nah,
Oke, ada yang aneh, guys. Jadi di sini dia berhasil balik ke sana. Tapi masalahnya, oh iya, initial value-nya ya. Initial value-nya belum kita atur. Tapi sebelum itu aku membuat ini jadi edit aktivitas. Terus di sini kita buat initial value-nya. Initial value kalau on save string-nya tidak sama dengan enggak, karena string dia is not empty aja. Kalau is not empty, kita mau buat biar dia on save string gitu ya. Tapi kalau enggak, kalau empty ya kita buat gini aja. Oke, kita balik lagi, kita klik. Nah, sekarang udah bisa ya. Jadi datanya itu counter. Kita balik lagi ke edit activity, yang dimana aku lupa ganti ini jadi put. Nah, untuk ngedit kita ganti ini jadi put. Oke, put URL headersnya ini, terus kita kasih tahu body-nya itu ini, terus di encode. Di situ kalau berhasil dia bakal balik lagi ke homepage. Harusnya nggak ada yang kelewatan. Kita coba ya. Ntar aku reload dulu aplikasinya. Nah, misalnya ASD nih. ASD ini aku mau ganti. Kita coba nih. Ops. Nah, ini ya. Setelah ASD ini aku mau ganti jadi belajar. Ops, nggak bisa gitu. Belajar terus dong. Nah, nih kalau kita simpan, dia bakal ada peringatan di sini. Oh, 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 oh. Oke. Ini dia malah jadi buat yang baru. Apakah ada yang kelewatan? Mari kita lihat, guys. Di edit activity-nya. Activity list. ID JSON. Foreign. Apa jangan-jangan ini belum di ini ya? Apa putnya belum di... Coba ya. Aku curiganya putnya belum di ini tadi. Coba. Belajar .x bang. Oh, dia nambah lagi. Oh shoot, salah, guys. Ini kenapa? Aduh, pantas cuy. Nah, ya, misalnya ya, belajar review DS dan web. Nah, kita simpen. Nah itu bakal berubah langsung ya, belajar. Dan di sini juga bakal berubah. Nah, kalau misalnya kita ini coba lagi ya gitu. Olahraga. Mengolahragakan diri. Nah, di sini berubah. Sorry ya, ini tadi ternyata salah. Kita hapus saja. Oke. Terus kue-kuenya kita ubah. Makan dan minum. Wajib soalnya. Nah, kalau kita simpan, nah dia bakal berubah lagi gitu ya. Nah, dan kalau misalnya kita hapus, nih, harusnya dia bisa. Ya, belajarnya kita hapus, berarti yang ini hilang. Terus kalau ininya kita hapus, nantinya ini hilang. Nah, jadinya 0. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita udah bisa add CRUD lah ya. Create, read, update, delete. Nah, udah bisa ya untuk HTTP request.
Mungkin segitu aja ya dariku untuk API. Apakah ada lagi ya yang mau aku share? Hmm, Kayaknya nggak ada sih. Untuk selebihnya kalian boleh share, perdalam sendiri. Kalau ada yang mau ditanya, ditanya aja guys. Boleh PC atau di grup. Sekian aja dariku. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua. Oke, bye.